Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang sosial, politik, hukum, pariwisata, dan pertanian, dan hal-hal lain yang up to date. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dengan memberikan like, menjadi subscriber, bahkan mungkin ada yang men-share video ini, sehingga video ini tersebar lebih luas dan menjangkau lebih banyak. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video update lainnya. Mari kita sapa Pak Susno. Pak Susno, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat Idul Fitri kepada semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ini jumpa pertama setelah Hari Raya. Jadi selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Habis Idul Fitri, tapi kita tidak akan bahas ketupat dan opor ya Pak. Kita mau bahas tentang politik nih, karena tahun 2023 ini kan tahun politik ya Pak, dan kita sudah berada di akhir bulan keempat. Berita-berita yang beredar itu sudah mulai bergeser Pak. Kalau biasanya mungkin tentang ekonomi, tentang kriminal, tentang korupsi. Nah sekarang agak bergeser ke politik, mulai berita tentang koalisi partai lah, mulai membahas tentang bakal calon presiden dan wapresnya, hal-hal seperti itu. Nah, untuk Bapak nih, sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pertanian dan banyak bergaul dengan petani, Pak, isu politik seperti ini menarik nggak Pak buat para petani? Saya ini kebetulan lagi di sawah ya. Habis Hari Raya kita di sawah. Inilah dunia pertanian. Kadang di sawah, kadang di kebun gitu kan. Dan kita sering berkumpul gitu kalau misalnya menjelang makan siang atau saat pagi mau ke sawah, mau ke kebun, kita berjalan bersama dengan sesama petani yang ngobrol. Yang kita obrolkan banyak itu ya tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang kopi, tentang karet, tentang harga pasar komoditas pertanian yang nggak naik-naik, tentang sulitnya mencari pupuk subsidi, mahalnya harga bibit, dan lain-lain. Jadi kemudian tentang seperti kurangnya perhatian pemerintah pada petani. Padahal petani ini jumlahnya ratusan juta loh seluruh Indonesia. Tapi itulah ya petani. Petani sudah terbiasa untuk hal-hal yang tidak diperhatikan gitu kan. Dan kita memaklumi karena jumlah petani ini banyak dan kita kan kaum tani rata-rata kan nurut gitu kan. Tidak berpolitik, ya udah apa saja nerimo gitu. Nerimo ya berdoa saja mudah-mudahan komoditas kopi, komoditas karet, komoditas padi, sayuran gitu harganya baik. Bisa dapat duit untuk nyekolahkan anak dan untuk keperluan di kampung. Itu saja. Kalau soal politik ya kita anggap angin lalu karena sudah terbiasa ya. Sudah berapa kali pemilihan presiden, sudah berapa kali pilihan kepala daerah, ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja tuh maksudnya apa? Ya janji-janjinya saja gitu. Dan kita biasalah kalau janji sekering lupa itu bagi petani itu biasa. Dianggap hiburan dan petani nggak sakit hati. Nah terus eh, bagaimana perhatian petani terhadap gunjang-ganjingnya? Kita anggap itu hanya permainan di Jakarta aja. Permainan orang-orang gede, orang-orang berkuasa, orang-orang berduit, orang-orang pinter gitu. Kalau kita ya udah hanya seputar pagi ke sawah, ke kebun gitu. Dan kalau ada hasil kopi, kemudian merica, gitu, cengkeh, karet, kita petik ya kita jual dengan harapan pada saat panen harganya bagus. Nggak terlalu tertarik lah gitu petani. Kenapa Pak petani nggak tertarik dengan politik ini? Bukannya nanti misalnya nih Pak ada calon presiden atau partai politik yang benar-benar memperhatikan mereka, nasib mereka juga akan membaik Pak? Itu harapannya, petani berharapnya demikian. Tapi sampai hari ini kan belum ada calon presiden yang pasti ya, kecuali si apa namanya Anies ya. Anies pun belum calon pasti karena baru satu partai yang sudah pasti, baru Nasdem.
Nasdem ya. Sedangkan koalisi yang lainnya belum tentu apakah betul-betul akan tetap mendukung Anies ya. Siapa namanya? Demokrat sama PKS. Jadi belum ada calon presiden yang bagus dan KPU belum mendaftar ya. Dan di antara orang-orang yang figurnya digadang-gadang akan dijadikan calon presiden, hampir nyaris ya, nyaris tak terdengar itu iklan mobil apa ya, Isuzu ya kalau dulu ya, nyaris tak terdengar gitu membicarakan pertanian, yang ngomong masalah harga gabah, yang ngomong tentang harga karet gitu. Karet ini sudah hampir 10 tahun harganya berada di lantai bawah gitu, paling rendah. Dulu pernah mencapai 22 setengah ribu ya. Sekarang kisarannya 10.000 ke bawah, paling tinggi pernah mencapai 11.000, habis itu turun lagi. Ya, mau putus asa pada siapa gitu kan. Padahal kita penghasil karet terbesar, mestinya penentu harga karet dunia, karena kita penghasil nomor 2 ya. Apalagi kami yang di Sumatera Selatan ini, Sumsel ini penghasil karet terbesar di Indonesia gitu. Dengan 1, sekian juta ton gitu setahun. Ya nasib petani karet gini-gini lah. Harga gabah juga gitu-gitu aja. Tapi harga pupuk ya katanya ada subsidi. Tapi sebentar subsidinya, pupuk subsidi juga sudah hilang gitu. Ya jadi cobalah kalau ada misalnya capres atau bakal capres yang selalu berbicara masalah kalau saya jadi presiden saya akan gini kan petani, saya tidak akan impor gula gitu. Tidak impor kedelai gitu, tidak impor jagung, tidak impor apalah gitu ya. Dengar kemarin terakhir ada impor garam juga, itu menyakitkan petani garamnya. Nanti lama-lama kita lautannya luas, impor ikan juga gitu. Ini petani kan sedih gitu kan. Jadi kalau misalnya cukup aja diberi angin. Kalau jadi presiden tidak akan impor ini, tidak akan impor ini. Cara ngatasi kekurangannya apa? Meningkatkan produksi yang kurang tersebut. Kalau kualitasnya kurang bagus, ya meningkatkan kualitasnya supaya bagus. Kan kita banyak orang pandai ya. Profesor pertanian yang pinter-pinter itu banyak kok gelarnya profesor, doktor, dan sudah sekolah di mancanegara gitu kan bisa mereka meningkatkan, nggak sulit. Thailand aja bisa meningkatkan itu, Vietnam bisa, Indonesia tentunya lebih bisa lagi gitu ya. Petani kenapa tidak mau meningkatkan produksinya? Ya karena petani kan mikir begini, produksi meningkat, tapi harga jatuh, sulit jualnya, sementara biaya produksi tinggi. Ya mati ona gitu katanya orang timur mati ona aja menderita gitu ya. Tapi kalau ada jaminan harga komoditas pertanian terjamin, marketnya terjamin, tidak akan impor untuk menjatuhkan harga kan. Petani bawang harganya anjlok karena impor bawang. Petani tebu harganya anjlok karena impor gula. Petani jagung ogah-ogahan karena impor jagung. Petani kedelai juga ogah-ogahan berproduksi banyak karena impor kedelai. Kita ini negara agraris loh. Luas sekali tanah kita. Memang di Jawa sempit ya. Tapi di luar Jawa masih sangat luas. Di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, Papua. Indonesia ini luas sekali. Nah, timbul pertanyaan kenapa yang muda-muda nggak mau bertani? Siapa yang mau bertani kalau terjamin miskin gitu ya? Mestinya kalau bertani itu sejahtera. Gimana cara sejahtera? Kalau produknya bisa banyak, harganya bagus, biaya produksi rendah. Lah kalau soal keahlian bertani, ya orang-orang kampung itu ahli semua kok. Pinter, untuk nyetik kopi pinter, untuk cara meningkatkan supaya karet getahnya banyak pinter, untuk cara jagung supaya buahnya lebat pinter, apalagi dengan adanya tenaga-tenaga pendamping pakar pertanian pinter, lahan luas. Tapi kalau begitu panen harganya jatuh, kemudian biaya produksi mahal, sopo sing gelem. Nah, hendaknya ya ada partai yang bicara gitu. Ada partai politik yang wah, kalau kami menang pertanian akan begini-begini. Calon bacal balon ya nama sekarangnya. Balon presiden ngomong gitu. Iya, petani itu banyak benar jumlahnya loh, ratusan juta loh. Jadi
Ya, turunlah ke daerah, berilah janji, tapi jangan janji tinggal janji ya. Tapi begitu mereka terpilih jadi presiden, terpilih jadi apa namanya DPR, ya DPR. DPR pusat, DPR daerah, DPD dan sebagainya, betul-betul itu dilaksanakan. Wah, petani senang. Kalau sudah dicintai oleh petani, udahlah nyalon apa saja jadi kok. Jumlahnya banyak gitu. Dan petani itu nggak berpolitik aneh-aneh gitu. Yang penting janjinya ditepati dan memihak kepada petani. Udah itu aja. Nggak usah cerita gini, cerita gini. Petani itu berpikirnya sederhana dan gampang gitu. Tapi perlu realita. Ya, itu tadi Pak, selain dari yang janji-janji itu tadi Pak, sebenarnya partai politik seperti apa sih? Atau calon presiden dan pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh para petani ini Pak? Ya yang tadi saya katakan, yang betul-betul memihak petani dan dinyatakan setiap dia kunjungan ke daerah, tidak cerita, apa kalau cerita bohong itu ngobos ya. Cerita yang di luar pencernaan petani. Wah, meningkatkan ini, mengadakan perubahan. Nah, perubahan apa untuk petani? Apa akan berubah apanya? Akan pacul diganti traktor? Atau harga komoditas karet akan berubah menjadi bagus? Karena karet itu macam-macam kebutuhannya ya. Ban mobil, ban pesawat, ban sepeda. Yang hobi sepeda banyak sekali kan. Ban motor, kemudian pipa, busa, dan semuanya perlu karet semua. Di luar negeri perlu karet juga. Nah, kenapa Indonesia sebagai produsen karet terbesar kedua dunia, kok nggak bisa naikkan harga karet, nggak punya bargaining position yang tinggi? Apa disuruh petani? Ya nggak mungkin lah, petani kan nggak sampai ke situ. Berbicara masalah ekspor aja udah pusing palanya. Bedakan antara ekspor dengan impor aja nggak bisa petani. Nah itu urusan orang-orang yang pinter-pinter itu. Ya silakan lah, janjilah bahwa misalnya parpol punya calon, dan calonnya juga ngomong tentang harga karet, tentang harga kopi, tentang harga sayuran, tentang harga jagung, tentang harga apa gitu, sahang itu apa namanya, merica, Merica. ya, tentang tidak akan impor garam, tidak akan impor gula, tapi kita kekurangan kan, untuk mengatasi kekurangan itu apa yang akan dilakukan? Bahkan misalnya memberi subsidi kepada petani untuk siap menanam tebu dalam jumlah yang besar. Yaitu khususnya di luar Jawa kan. Kemudian juga siap membantu petani dengan mendirikan remiling, pabrik karet untuk merubah jadi keram rubber supaya harga karet mahal gitu kan. Begitu dong. Karena kalau petani disuruh bangun keram rubber mana mampu, harganya sampai 30-40 miliar, dari mana duitnya? Tapi kalau pemerintah yang bangun itu, petani yang makai, bayar nggak apa-apa. Nah ini, jadi yang wujud nyata lah. Kalau itu betul-betul apa yang dikatakan pada saat kampanye dan sebagainya, maka rakyat akan menyenangi partai itu, akan menyenangi caleg itu, insya Allah kalau dia nyalon menang. Petani itu nggak banyak politiknya kok. Dia nggak mikirkan partai ini berajas apa, tujuannya apa, apa. Enggak. Kita hanya berpikir kalau partaimu menang, kalau kamu menang, apa sih yang akan kamu pikirkan untuk petani yang rata-rata miskin, yang jumlahnya sangat banyak ini. Itu saja. Nah, kalau dari obrolan Bapak dengan para petani di sana ya Pak, boleh nggak kasih bocoran Pak? Ada nggak sih partai politik atau calon presiden yang sudah mulai dilirik para petani? Belum ada, karena belum ada calon presidennya belum ada ya. Tapi tokoh-tokoh yang ditokohkan, yang disebut-sebut akan nyalon, akan dicalonkan, belum ada satupun yang ngomong tentang pertanian yang langsung apa namanya, omongannya itu nyata bisa Hmm. diterima, tidak tidak dalam teori ya, tapi ya langsung misalkan ngomong lah, kalau misalnya terpilih jadi presiden, pupuk akan gratis gitu ya. Kalau tidak gratis misalnya, pupuk subsidi tersedia betul, bibit tersedia betul, gratis atau murah atau apa. Kemudian kesulitan petani juga terkait dengan pupuk subsidi misalnya, pada saat pupuk itu datang, petani tidak punya duit untuk nebus pupuk itu. Ya misalnya, oke, diberi pinjaman di bank mana, bank pemerintah.
pinjaman tanpa bunga atau pinjaman bunga rendah. Nanti kalau sudah panen dikembalikan. Kan enak. Kan walaupun subsidi itu kan harus dibeli. Nah, tapi karena petani saat pupuk itu datang, untuk nebusnya nggak ada duit, maka tidak ditebus. Ya kalau tidak ditebus kita tidak tahu pupuk itu terbangnya kemana, gitu kan? Mungkin berbalas pantun antara pemerintah dengan petani. Oh kami udah sediakan, cukup, sudah kami salurkan. Persoalannya saat mau menebus, petani nggak punya duit lagi. Kan itu ya. Nah, pemilu yang akan datang ini kan bisa kita bilang bisa kita sebut sebagai reorganisasi ya Pak, karena nanti ada pergantian dari presiden, wakil presiden, kemudian pasti juga pergantian para menteri, lalu caleg-calegnya baik di DPR RI, DPRD, DPD itu semuanya akan berganti. Mungkin juga akan masih ada yang terpilih kembali. Lalu harapan Bapak nih sebagai petani, kira-kira seperti apa Pak dengan pergantian ini nanti? Harapan kita petani ini tidak banyak ya. Pertama, yang paling pertama yang jujur aja ya, lahan kita lama-lama kan akan semakin sempit. Mengapa? Karena rakyat kita bertambah, keperluan akan tanah juga meningkat. Tolonglah jangan ada lahan ini dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang sampai jutaan hektar. Kami nggak tahu petani siapa yang menguasai itu, tapi dengar-dengar kan, petani ini kan sering juga nonton TV gitu sekali-sekali sambil menjelang tidur malam. Oh, ada berita, ada debat tentang lahan yang dikuasai oleh sekelompok orang sampai jutaan hektar. Gitu. Nah, kita sedih ya. Sementara di Pulau Jawa boro-boro 1 juta hektar. Untuk punya tanah 1 meter aja susah. Tapi ada yang menguasai. Mbok ya dipikir, walaupun misalnya, oh tidak melanggar undang-undang, menurut undang-undang boleh. Tapi kan janganlah gitu. Undang-undangnya dirubah dong. Ya mungkin paling luas berapa. Tapi jangan juga bisa diakali. Orangnya sama, yang satu mendirikan PT ini dapatnya 1 juta atau 100.000. Nanti satu buat PT lagi, nanti yang punya anaknya dapat 100.000 lagi. Kalau 10 anaknya familinya ya 1 juta juga. Jadi diakali, kenapa? Yang namanya bandit tanah ini kan pinter juga gitu ngakali. Nah, kita di Sumatera, coba lihatlah di Pulau Sumatera ini, di beberapa provinsi kan kebun itu bukan kebun rakyat, itu kebun konglomerat. Wih, habis tanah. Tinggal tanah-tanah yang tidak bagus, yang mungkin tidak datar, jauh, dan sebagainya, yang masih dikuasai rakyat. Lama-lama habis. Kalau sudah jadi hak guna mereka, udah susah ngambilnya. Buru-buru rakyat, negara aja susah ngambilnya. Nah, hal seperti itu tolong dicegah. Gitu. Kalau yang sudah terlanjur, gimana? Undang-undangnya dirubah deh. Nah, atau tanahnya gimana dibagiin bagi rakyat. Nah, terus yang kedua, ya janganlah terlalu banyak mengimpor produk atau komoditas pertanian yang bisa diproduksi di Indonesia. Misalnya ngimpor kedelai, ngimpor jagung, ngimpor apa namanya beras. Kita kan bisa memproduksi itu. Nah kalau misalnya, oh kualitasnya nggak bagus, ya tinggal diperbaiki. Wah produksi kita kurang, ya diperbanyak. Kan mereka pinter-pinter, gimana caranya? Mereka lah yang pinter, jangan ditanya kepada petani. Petani siap ya, asal cocok harganya. Tapi jangan sampai begitu panen, harga gabah anjlok. Harga kopi jatuh. Nah sekarang naik harga kopi, tapi naiknya ini bukan karena pemerintah, karena panen gagal. Kenapa gagal? Pada saat mestinya bunga kopi dan sebagainya tidak perlu hujan lagi, hujan terus-menerus siang malam sehingga banyak rontok, gitu kan? Karena rontok produksi kurang, harga naik. Jadi bukan ini karena upaya pemerintah, bukan. Ya. Jadi kembali ke penguasaan tanah tadi, penguasaan lahan. Apakah lahan yang dikuasai itu bukan dikerjakan sebagai lahan pertanian, Pak? Ya lahan pertanian, tapi pemiliknya kan hanya beberapa orang, hanya satu keluarga, satu orang kan. Mestinya bisa dimiliki, bisa dimanfaatkan oleh jutaan rakyat.
Ya bayangkan kalau satu orang menguasai misalnya 1 juta, 2 juta hektar. Kalau satu rakyat, satu keluarga 1 hektar, berarti udah 2 juta keluarga kan. Hmm. Kalau 2 juta keluarga, satu keluarga itu terdiri dari 5 orang, udah 10 juta. Tapi ini satu orang gitu kan. Dan itu ada. Apakah pemerintah nggak peka terhadap hal ini? Ya ini kami ini kan lihat langsung di lapangan. Dan celakanya lagi sering sekali bentrok sama rakyat. Kenapa? Misalnya karena proses pembebasannya yang nggak beres, gitu kan? Proses ganti ruginya nggak beres, sehingga bentrok. Kalau terjadi bentrok, terjadi gesekan, yang kalah selalu rakyat, gitu. Seolah-olah rakyat itu pada posisi yang salah. Rakyat itu siapa? Ya petani, petani di kampung, di dusun. Begitu. Ini berarti nanti kaitannya dengan mafia tanah ini, mafia dalam tanda kutip ya Pak ya. Iya, dan itu kan saya belum dengar kita Ya. petani itu kan calon-calon presiden partai yang mereka lah yang mengendalikan negara ini. Belum dengar gitu petani apa sih kebijakan mereka tentang ini, tentang itu. Ingat loh, jumlah petani di Indonesia ini ratusan juta, ya 100 Ya. juta lebih. Ya. Jadi ada hak pilih lebih dari 100 juta loh. Betul, Jadi kita pernah bahas ini ini di harus video sebelumnya ya Pak, bahwa iya. petani itu 2/3 dari jumlah penduduk Indonesia Penduduk ya Pak. Indonesia ya Iya. jadi kalau dikuasai petani ya boro-boro dapat apa threshold ya Ya. 20% ya untuk nyapres ya mungkin 60% dapat ya 70% dapat kalau 70% ya udah jadi mau jadi apa bisa mau presiden 2 periode bisa gitu. Ya Baik, Mbak. gampang. Baik, Bapak, terima kasih untuk waktunya. Kita bincang singkat hari ini karena masih suasana halal bihalal, pasti Bapak juga masih akan keliling lagi ya, Pak ya, ke rumah kerabat dan Ya selain tetangga. rumah kerabat keliling di kebun gitu kan Iya. keliling di kebun lihat apakah sawah airnya lancar apakah jagung tidak dimasuki hama gitu. Baik, Bapak, terima kasih. Semoga nanti panennya bisa jadi panen raya ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih pemirsa, itulah bincang kita hari ini. Mari kita bersiap untuk memantau dan memilih partai politik dan calon presiden juga calon legislatif, anggota legislatif yang sesuai dengan hati nurani yang diharapkan bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.